Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Mengapa kata Allah, wahai iblis, engkau tidak mau sujud kepada Adam? Inilah awal mula pembangkangan iblis kepada Adam. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Kata Allah, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jawab iblis, mengapa aku harus sujud kepada Adam? Kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Inilah awal mulanya iblis selalu berbuat takabur. Dan juga tidak hanya iblis yang takabur, ini mewarnai hati-hati, merasuk ke dalam hati seseorang, menggoda seseorang menjadi perilaku seseorang agar, kata iblis, seperti aku. Iblis terkenal dengan sifatnya adalah yaitu riya, hasud, dan ujub. Riya ini tergolong, kata Nabi, adalah syirik yang terselubung. Riya itu kebanyakan orang riya, pamer, ini sering mencari perhatian kepada orang lain. Dari mencari perhatian itu adalah mencari kedudukan, mencari pengaruh, dan ingin diikuti orang banyak. Inilah riya. Kalau saat ini kita lihat, kita dapat merasakan sendiri, akan tetapi tanpa menunjuk siapa orang itu. Bahwa yang jelas itu, ya, orang yang berbuat riya itu adalah, yaitu orang yang mencari popularitas, yaitu perhatian orang lain, mencari agar dia menjadi diikuti orang banyak. Apapun yang dilakukan, mereka itu menghalalkan segala cara agar banyak pengikutnya. Kemudian yang dicontohkan iblis kepada manusia adalah termasuk hasud. Hasud ini adalah bisa dikatakan iri hati, dengki. Salah satu contoh hasud itu adalah manakala orang lain mendapatkan nikmat, dia merasa sakit hati. Kalau bisa dia sendiri yang mendapat nikmat, orang lain tidak boleh mendapatkan nikmat itu. Kemudian ujub. Ujub ini adalah sejenis takabur. Orang takabur itu atau sombong, bisa terjadi orang itu alim, bisa terjadi orang itu kaya,
bisa orang itu banyak pengaruhnya, banyak pengikutnya. Orang menjadi sombong bisa seperti itu. Maka hati-hatilah manakala kita menjadi orang kaya. Jangan sampai kita sombong karena kekayaan kita. Hati-hatilah kita menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pintar. Tetapi sombong karena kepintaran kita, kealiman kita. Janganlah kita sombong karena banyak pengikutnya. Orang bisa sombong, merasa sombong karena banyak pengikutnya. Orang itu biasa mengatakan siapa aku dan siapa kamu. Inilah awal mula sifat-sifat yang selalu potensi yang diberikan iblis kepada manusia agar menjadi orang yang riak, menjadi orang yang hasud, menjadi orang yang takabur. Semuanya ada obatnya. Semuanya ada obatnya. Obatnya itu adalah ada di dalam hati. Dan hati, manakala hati itu dibersihkan dengan zikir, itulah akan mengurangi, akan menghapuskan semuanya itu dari sikap-sikap yang terpuji, yang meniru contoh dari perbuatan setan, yaitu riya, kemudian termasuk hasud, kemudian takabur atau ujub. Karena manusia itu tergantung pada yang ada di dalam hati. Seperti apa yang didawuhkan oleh Abi Abdillah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Kata Abi Abdillah bin Nu'am al-Bashir bahwa yang dikatakan segumpal daging itu adalah manakala segumpal daging itu bagus, maka semua perbuatannya menjadi bagus. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semua yang dilakukan oleh seseorang. Yang dikatakan idza saluhat saluhal jasadu wa idza fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Disinilah pentingnya mengisi kebersihan hati melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menanggulangi pengaruh-pengaruh yang sangat jahat, yaitu pengaruh-pengaruh setan, manakala setan itu berpotensi menggoda manusia untuk menjadi seorang yang riya, menjadi orang yang hasud, menjadi orang yang dengki, menjadi orang yang takabur. Salah satu contoh besar kehidupan di tengah-tengah masyarakat, inilah yang harus kita pahami, bahwa kehidupan di tengah-tengah masyarakat dari latar belakang ekonomis jelas sudah tidak sama. Ada orang fakir, ada orang kaya. Yang kaya kasihanilah yang fakir. Yang fakir demikian, yang miskin demikian juga. Hormatilah orang yang kaya. Terkadang kehidupan di masyarakat inilah yang membuat tidak keharmonisan kehidupan di masyarakat. Ketika seseorang membeli sesuatu, tetangganya pun merasakan senang. Itulah di dalam hatinya sudah ada zikir kepada Allah. Di dalam hatinya sudah dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala di dalam hati itu masih ada yang rusak, maka dia akan tidak tenang. Ketika seseorang teman, ketika tetangga atau orang lain memiliki sesuatu, maka karena dia hatinya tidak menerima dengan yang dikatakan hasud, maka sakitlah mereka
berkepanjangan. Dia sakitlah, sakit yang berkepanjangan karena sifat hasud itu. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Sifat hasud, riya, ujub inilah yang harus benar-benar kita bentengi. Bentengnya tiada lain adalah pembersih hati. Pembersih hati tiada lain kecuali hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kalau nampaknya ke masjid, ke musola, dengan tekun, dengan giat, akan tetapi sayangnya hati tidak dibersihkan dengan kebersihan zikir kepada Allah. Banyaklah orang-orang yang dengan berpikir bahwa keluar masuk di tempat-tempat yang sekiranya sakral akan merubah kehidupan, merubah suatu langkah-langkah atau perbuatan, akan tetapi dia yang diperangi terlebih dahulu adalah hatinya. Penyakit hati yang sangat berbahaya adalah penyakit hasud. Maka mari kita bersama-sama untuk menjadikan pembelajaran hati menjadi jernih melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan hati kita senantiasa tenang, bersih, dan menjadikan hati kita menjadi hati yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.